Halo pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, balik lagi sama Mang Adun di channel Mang Adun tentunya. Di sini ada informasi yang sedikit Mang Adun ingin sampaikan kepada pioners, yaitu soal perkembangan ya di dunia digital, khususnya di Amerika. Oke, kita tahu beberapa waktu lalu juga sempat kita update ya soal Donald Trump ini dibagikan oleh Pai 81 Mall ya. Di sini beliau mengatakan Trump bertaruh besar pada kripto, era baru keuangan digital. Menurut siaran pers Gedung Putih tentang KTT kripto perdana, pemerintah Trump berdedikasi kuat untuk memajukan sektor mata uang kripto dan aset digital. Dedikasi ini menyoroti pengembangan inovasi dan membedakannya dari pendekatan pemerintah sebelumnya. Wah, ya wajar sih kalau menurut Mang Adun ya. Karena apa? Karena memang kan dari pemerintahan Obama, terus kemarin itu siapa? Biden ya, itu kan memang gak seberapa rame sih ya kayak kripto tuh. Terus nah sekarang nih kayak puncaknya lah. Beliau tahu ya gitu cara ya bisa dikatakan menarik massa lah. Terus juga kan di Amerika emang banyak banget kayak di El Salvador juga ya para pengguna Bitcoin gitu. Banyak lah sekarang tuh udah tren tuh soal kripto itu di Amerika khususnya. Terus di sini ya Presiden Trump menyelenggarakan Crypto Summit pertama yang mempertemukan para pemimpin industri utama dan kelompok kerja presiden mengenai aset digital. Pertemuan ini menggarisbawahi komitmen serius untuk mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab dalam sektor keuangan. Ini kalau menurut Mang Adun sih sebuah perkembangan yang luar biasa ya gitu. Beberapa waktu lalu juga sempat ada yang menanyakan mungkin seperti itu ya di komentar, yang katanya mana nih pioners Amerika gitu kan. Ya kalau menurut Mang Adun sih kayak Edi Kabas kan kalau nggak salah itu dari Amerika ya. Banyak sebenarnya, cuman kan karena mungkin tidak seramai ya di Asia sini kayak Vietnam, terus Cina khususnya gitu. Karena kan mungkin di sana karena saking sedikitnya seperti itu. Tapi Mang Adun yakin pasti ada saja sih ya. Dan di sini dikatakan inovasi yang bertanggung jawab dalam artian itu ke depannya itu pasti gitu kan. Itu Donald Trump itu akan memegang teguh ucapan-ucapannya ya tentunya gitu. Oke, di sini di awal masa jabatannya sebagai presiden, Trump menandatangani, pantas sampai tanda tangan juga ya, pemerintah eksklusif 14.17.8 yang berjanji untuk mendukung pertumbuhan aset digital di berbagai sektor ekonomi. Waduh, ternyata ada perjanjian juga ya. Ia melihat teknologi blockchain sebagai pengubah permainan. Nah, ini yang udah lama sekali ya kita update itu soal blockchain ya, memang seperti itu ya gitu. Karena apa ya, dengan blockchain kalau KYC-nya itu benar-benar ya di walaupun tanda kutip aset digital ya. Kenapa sampai para ahli kripto beberapa waktu lalu itu mengabarkan bahwasanya Pi akan menjadi pusat dari segala pusat mata uang digital ya, karena memang Pi Network itu memegang teguh komitmen soal keadilan ya, khususnya di KYC-nya itu. Jadi sudah tidak akan ada lagi yang bisa lolos gitu kan kalau sudah terpampang di blockchain. Uang larinya kemana? Ada di situ. Sulit nantinya orang itu untuk money laundry ya. Terus kalau misalkan ada indikasi terorisme, korupsi apalagi seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini. Ada perjanjian tadi itu ya. Terus
pemerintah, oh yang ini bukan betul ya, soal blockchain ya. Jadi pengubah permainan dengan potensi untuk mengubah industri jauh melampaui keuangan. Wow. Ya, artinya ya itu enggak cuman soal peningkatan di finansial, tapi juga khususnya ya di bidang era blockchain itu akan lebih banyak kemungkinan kedaulatan itu yang akan lebih lagi ya, lebih digalakkan. Pokoknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dimanapun berada gitu ya. Yang namanya kedaulatan tuh bener-bener ya kesejahteraan yang bisa dikatakan nyaman lah ya. Ya kita kan sejahtera itu digembar-gemborkan, tapi kalau sejahtera hanya di beberapa di beberapa bagian saja kan tidak merata jadinya ya. Oke, terus di situ melampaui istilah keuangan ya. Pemerintahan Trump memposisikan dirinya sebagai pelopor di era sebagai pioner katanya ya di era keuangan digital, yang artinya tuh ya perintis juga gitu kan, karena beliau juga sebagai presiden ya tapi aktif, artinya seperti itu. Sangat berbeda dengan pemerintahan ya sebelumnya yang sering dikritik karena sikap regulasinya yang keras. Trump bahkan menjuluki dirinya sebagai presiden kripto pertama Amerika. Wow, ini logis kalau menurut Mang Adun ya. Karena apa? Karena kan untuk masa ke depan anak cucu kita itu pasti akan dikenang ya, maksudnya dikenal juga gitu, karena penggerak gitu loh. Kita tinggal melihat perkembangan berikutnya saja nanti gitu kan, kesananya kan seperti apa. Karena ini khusus di Amerika itu ya gitu, Donald Trump adalah salah satu ya dari presiden sebelum-sebelumnya yang tidak ada pergerakan di bidang kripto itu, sampai menjuluki sebagai presiden kripto pertama Amerika. Terus katanya untuk menarik perhatian komunitas kripto dan menarik minat pemilih muda yang paham teknologi ya, yang orang tua aduh udahlah ya, ketinggalan saatnya anak muda sekarang tuh, yang muda-muda harusnya jangan sampai ketinggalan era digital saat ini ya. Pemerintah telah berjanji untuk menetapkan kerangka regulasi yang jelas bagi industri kripto, mengatasi ketidakpastian hukum. Waduh, benar ini ya, ketidakpastian hukum yang telah berlangsung lama banget bahkan ya, yang menghambat kemajuan. Kejelasan ini dapat menarik investasi ya, betul ya, memicu inovasi dan memperkuat posisi Amerika Serikat di panggung global. Wow. Namun penting untuk menemukan keseimbangan antara mendorong kreativitas dan melindungi masyarakat dari risiko penipuan. Nah ini ya, ini jadi menjurusnya ya ke keadilan itu, soal KYC lagi kembalinya ya, karena KYC itu secara internasional gitu. Ketika kita telah lulus KYC ya, kita tahu kan penyerahannya itu kan benar-benar real. Gimana bang maksudnya ya, KTP kita tuh masuk ke skala internasional, itu yang merepotkan. Karena bukan untuk di Pay Network saja nantinya gitu loh. Itu kemana saja nanti kalau misalkan mau belanja marketplace yang ada di Piketplace, Pitogo, itu kan dari lintas batas istilahnya ya. Terus di sini juga supaya tidak ada penipuan katanya ya, jika lingkungan hukum yang mendukung tercipta industri kripto Amerika Serikat dapat mengalami lonjakan besar dalam investasi dan inovasi dengan manfaat yang menyebar ke sektor lain dan memperkuat kepemimpinan negara dalam teknologi global. Meskipun demikian, perlindungan yang kuat sangat penting untuk mengatasi risiko seperti serangan cyber. Ini jadi ya butuh perangkat-perangkat yang bisa dikatakan ya sangat memadai lah ya, seperti supernode ya kan, banyaknya node. Karena apa? Karena untuk terjadinya
pembatasan itu supaya meminimalisir gitu loh. Seperti yang dulu pernah Mang Adun sampaikan, untuk kita dapat meretas satu node aja kan cukup sulit, apalagi kalau sampai diverifikasinya oleh ratusan ribu node seperti yang Paynet.Block punya ya. Terus di sini ya, meskipun demikian perlindungan ya yang kuat ya sangat penting untuk mengatasi resiko seperti serangan cyber ya. Banyak terjadi ya kemarin Bybit, terus Ethereum juga itu, dan aktivitas ilegal mengingat sifat industri yang tidak dapat diprediksi. Oke, apalagi dunia digital ya, bisa dikatakan ya para hacker itu kan canggih itu ya. Bolehlah misalkan hacker bisa membobol apa saja, cuman kan untuk mengantisipasinya pastilah para ahli teknologi itu akan memiliki caranya seperti itu ya. Pemerintahan Trump membuat komitmen berani untuk membuka potensi industri kripto. Pertemuan puncak dan kerangka regulasi yang dijanjikan mengirimkan pesan yang jelas tentang dukungan kuat untuk inovasi yang bertujuan untuk memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global, maksudnya dalam keuangan digital. Wow ya, bisa dikatakan kita bolehlah gitu melihat-lihat ke sana juga ya kan, untuk studi banding pemerintah Indonesia tuh bagaimana cara-caranya, regulasinya, integrasinya kan gitu ya. Masa ketinggalan terus. Aduh, mudah-mudahan tidak ya, update mudah-mudahan. Terus pada akhirnya keberhasilannya pendekatan ini akan bergantung pada seberapa baik pendekatan ini menyeimbangkan antara promosi inovasi dengan perlindungan konsumen dan ekonomi yang lebih luas dalam langkah-langkah selanjutnya. Oke. Bagaimana menurutmu? Repost, ikuti terus untuk mendapatkan wawasan berharga bagi para pelopor jaringan Pi. Oke. Nah, ini di sini ya ada bisa dikatakan dokumentasinya ya. Kita bisa terjemahkan kok supaya lebih jelas dan tahu ya ada apa sih gitu di dalamnya ini. Oke, seperti ini Gedung Putih ya. Itu Gedung Putih akan menjadi tuan rumah KTT kripto pertama. Oke, Washington DC. Gedung Putih hari ini mengumumkan bahwa Presiden Trump akan menjadi tuan rumah. Wow, menyebut maksudnya dan menyampaikan pidato White House Crypto Summit pertama pada hari Jumat 7 Maret nanti ya, berarti ya. Peserta akan meliputi para pendiri. Oh, di sini nih CEO, ya, pemilik ya dan investor terkemuka dari industri kripto. Wah, itu ya kita tahu banyak banget ya ini. boleh serta anggota kelompok kerja presiden, maksudnya tentang aset digital KTT ya. Tersebut akan diketuai oleh White House atau Gedung Putih AI. Wow, dan Crypto Caesar ya, David Sachs, terus dan dikelola oleh direktur eksekutif kelompok kerja Bohines. Sebelumnya Presiden Trump berjanji untuk menjadi presiden pertama. Wow ya, presiden kripto pertama Amerika Serikat maksudnya. Dan dalam pemerintah eksklusif 14-17-8 minggu pertama, ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah saja adalah untuk mendukung pertumbuhan dan penggunaan aset digital dan bertanggung jawab ya di semua sektor ekonomi. Setelah pemerintahan sebelumnya secara tidak adil menindak ruang aset digital, visi kebijakan Presiden Trump mewakili era baru bagi teknologi keuangan digital. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan kerangka regulasi yang jelas, memungkinkan inovasi dan melindungi kebebasan ekonomi. Oke, seperti itu ya. Oke, silahkan menurut pioners nih
bagaimana, atau barangkali ada yang ingin menambahkan informasi, monggo ya. Ada yang ingin bertanya-tanya, nanti kita jawab sama-sama seperti itu ya. Mang Adun sudahi dulu informasi untuk saat ini, sedikit saja dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penfog yang berikutnya. Seperti biasa kita saling mendoakan ya, sama Pioners dimanapun berada, juga Pikor tim juga semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, rezekinya juga dari arah manapun ya, dan berkah selamat dalam setiap urusannya, amin. Mang Adun pamit undur diri dulu, kita gaskan lagi di informasi Penfog yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.